Oke, mulai KSD yuk, mulai. Oke, Pak, hari ini kabarnya ada pemeriksaan untuk Dr. Richard Lee di Krimsus Polda Metro Jaya. Mungkin benar atau seperti apa sih, Pak? Ya, pertama saya sebagai kuasa hukum untuk yang perkara dia yang di Polda Metro Jaya ya, saya tidak ada info, tidak ada pemberitahuan bahwa hari ini ada pemeriksaan. Mungkin untuk perkara yang lain kali yang atau mungkin saya kurang update sih. Berarti sampai saat ini maksudnya nggak ada pemberitahuan untuk pemeriksaan lanjutan untuk DRL gitu sama sekali belum ada, Bang? Kalau yang perkara yang di Polda Metro Jaya itu kan berkas sementara di kejaksaan, ya kan mereka sudah tahap 1 kemarin kan, dan sampai hari ini kita belum ada informasi kalau DRL diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan yang pelimpahan tahap 1 tadi, berarti ada petunjuk dong dari jaksa, berarti dia akan diperiksa. Tapi hari ini kan nggak ada informasi dari penyidik. Berarti masih ada kemungkinan diperiksa lagi DRL walaupun udah dilimpahkan gitu atau gimana? Kalau itu kan masih tahap 1. Tahap 1 itu kan baru penyerahan berkas tersangka, berkas saksi, dokumen-dokumen terkait itu serahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan itu akan meneliti jika masih ada keterangan atau unsur yang dirasa mungkin ini belum terpenuhi. Mereka akan berikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah, nanti itu berarti namanya P19 itu. Nah, sampai sekarang ini kan kita belum dapat informasi dari penyidik bahwa ada panggilan pemeriksaan. Berarti kalau ada pemanggilan pemeriksaan berarti itu berkaitan dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Oke, berarti bisa ditegaskan bahwa sampai saat ini belum ada pemanggilan pemeriksaan untuk DRL, Bang ya? Belum ada. Soal kata dokter, ini bakal secepatnya kemungkinan minggu ini bakalan dipanggil untuk diperiksa. Yang saya tahu ya, yang buat perkara mana dulu nih? Kalau yang di Polda yang berkaitan dengan 3 produk itu kan status berkas ini dalam P18. P18 itu berkas sudah diterima oleh jaksa, Kejaksaan Tinggi Banten, dan sementara mereka kan melakukan penelitian. Jangka waktu paling lama 7 hari. Setelah mereka lakukan penelitian, mereka akan memberikan petunjuk. Kiranya kalau nanti penelitian itu dianggap bahwa sudah terpenuhi dan sudah lengkap, berarti mereka akan menyampaikan kepada penyidik untuk P21, berarti serahkan tersangka. Tapi biasanya kalau nanti ada petunjuk, mereka akan kembalikan berkas namanya P19. Kayak gitu. Itu untuk perkara yang di Polda. Saya kurang tahu kalau panggilan hari ini update-nya seperti apa yang karena nggak ada dari penyidik. Saya mungkin apa itu dari siapapun kita nggak tahu. Informasi dari dokter itu bahwa itu laporan dokter yang di Polres Jaksel sebenarnya. Nah, kalau di Polres Jaksel kebetulan saya belum diberikan kuasa. Ya, jadi mungkin dampingi oleh legal perusahaan atau seperti apa, tapi nanti saya coba diskusikan saya akan koordinasi dengan Dr. Richard mengenai informasi pemanggilan di hari ini, karena kan saya juga punya kepentingan juga kan, dia kan ditahan di sana, jadi gitu. Berarti nanti kemungkinan jika minggu ini Dr. Richard Lee dipanggil untuk pemeriksaan terkait kasus yang di Polres Jaksel, berarti Abang masih ikut serta dalam mendampingi Dr. Richard Lee atau gimana? Kalau dia dipanggil ya ke Jaksel ya, menurut saya sih gini, ini pengalaman aja, ini teknis penyidikan aja. Kalau saya sarankan, karena kan dia ada ditahan di Tahti ya, sebaiknya dia diperiksa di Krimsus aja, di Polda aja gitu. Toh itu sudah banyak hal itu terjadi di Polda, di wilayah hukum yang lain itu soal tempat itu ya. Jadi jika ada bersamaan perkara di tempat lain untuk kepentingan pemeriksaan, mereka bisa diperiksa di mana tersangka itu ditahan. Pak, kalau untuk Dr. Richard sendiri sekarang kondisinya seperti apa sih di dalam? Dr. Richard, saya terakhir itu ketemu sekitar berapa hari yang lalu ya. Hari ini hari Selasa, sekitar 4 hari yang lalu. Itu baik, dan sampai hari ini juga saya komunikasi dengan tim yang sering jemput juga. Dia sehat, baik, dia masih
menerima kunjungan dari keluarga, dari apa namanya, kan dia juga masih memantau pekerjaan dia kan kayak gitu. Sehat ya, dia di dalam justru fokus, dia apa seperti saya bilang kemarin, dia lebih banyak baca buku juga, dia beribadah juga, dia membaca gitu. Pak, untuk kan ada banyak apa yang bisa bilang fitnah-fitnahan perihal kepercayaannya Dr. Richard, itu akan ada langkah hukumnya sudah ditentukan mungkin Pak? Yang mana itu soal Yang fitnahan Kepercayaan kepercayaan. dari Oke. Dr. Richard. yang soal tuduhan fitnah terkait dengan keyakinan Dr. Richard yang disampaikan oleh saudari Samira alias Dr. Tiff, ini kan pernyataan itu telak bagi kalau melihat itu, bahwa dia menuduh Dr. Richard ini mempermainkan Tuhan, mempermainkan agama. Nah, bagi kami itu tuduhan yang fitnah serius, dan nanti kita akan berdiskusi dengan Dr. Richard teknisnya seperti apa, apakah menunggu nanti Dr. Richard selesai dalam perkara ini atau dalam proses perkara ini. Ya nanti kita tunggu Dr. Richard dulu karena kan sementara dia masih di dalam kayak gitu. Tapi poinnya Samira telah melompati pagar gitu ya, dalam bahasanya dia telah menerabas ya wilayah yang seharusnya dia tidak boleh masuk, karena yang namanya keyakinan, kepercayaan, cara beribadah, itu hubungan antara manusia dengan Tuhan kan. Itu tidak boleh ruang di mana orang itu mempersoalkan, mempertanyakan, menggugat. Itu tidak boleh karena itu wilayah privat kayak gitu. Tapi kalau nggak salah juga Bang, mungkin boleh diklarifikasi bahwa dari Dokter Samira itu bilang kalau sertifikat mualafnya Dr. Richard sudah dicabut, itu bagaimana Bang? Gini, kalau kita saya Muslim ya, Muslim itu orang menjadi Muslim ketika dia dari agama awalnya dan dia memeluk agama Islam, dia hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu aja. Soal yang sertifikat itu kan administratif, ya kan? Jadi seperti kita kembalikan, apakah dulu orang menggunakan itu juga? Kan nggak ada. Makanya Tuhan itu tidak membuat sulit umatnya, ciptaannya untuk menyembahnya kayak gitu. Jadi kalau soal itu ya nanti kita uji gitu kan, kalau soal sertifikat itu. Ini sudah sejauh mana sih Bang untuk pengkajian terkait mau melaporkan? Kalau kami kaji dari sisi konstruksi hukum dan pengenaan pasal itu sudah telak, pencemaran nama baik, tuduhan fitnah itu diatur kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP yang baru itu pasal 334 kalau saya nggak lupa ya, dan pasal 335 kalau nggak salah. Junto di pemberatannya itu ada, itu di Junto 441. Pemberatan itu jika tuduhan yang dilontarkan kepada barang siapa menuduhkan sesuatu yang bisa dibuktikan kebalikannya. Jadi Samira menuduh klien kami Dr. Richard bahwa dia mualaf itu belum pernah menjadi mualaf, dan ketika Dr. Richard membuktikan bahwa sampai saat ini saya adalah Muslim, berarti itu sudah terpenuhi unsur pasal itu 441 tadi. Itu pemberatannya di situ. Kalau nggak salah ancaman pidananya itu kayaknya di atas 2 tahun atau 3 tahun kayaknya. Ya. Berarti Bang, maaf boleh ditegaskan bahwasanya sampai saat ini agama yang dianut oleh Dr. Richard Lee Ya Muslim. Kapan kita pernah mendengar bahwa Richard Lee dengan hari ini saya menyatakan bahwa saya keluar dari Islam? Ya, hari ini dia adalah seorang Muslim yang sedang beradaptasi, belajar menjadi seorang Muslim yang baik. Ya, gitu. Bang, mungkin dari tadi juga saat di Polda. Oh ya, saya tambahkan ya. Oke, Bang. Saya tambahkan. Soal yang mu'alaf ini, kami sampai hari ini mendapat dukungan, masukan dari beberapa kelompok komunitas yang tidak terima juga dengan cara Samira mempersoalkan keyakinannya Dr. Richard. Itu bagi komunitas dan kelompok ini itu sudah terlalu jauh gitu.
kami berharap Samira fokus aja di perkara ini, jangan melebar kemana, karena ya akhirnya orang jadi tidak senang gitu kan ketika mempersoalkan, apalagi kan dia mualaf. Orang-orang di komunitas yang mungkin mualaf juga kan pasti juga tidak terima juga gitu. Samira